Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Akhwati fillah, ya, rahimani wa rahimakunallah. Semoga Allah rahmati kita semuanya, semoga Allah ampuni kita semuanya, semoga Allah mudahkan urusan kita semuanya di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat, amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah kembali pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajar kaidah. Semoga semuanya tetap semangat ya, seperti semangat di awal, semoga. Nah, karena sudah biasa manusia pasti ada rasa bosannya atau lain sebagainya. Apa ini? Ada rasa bosan, tapi semoga walaupun terkadang bosan, semoga kita bisa melawan rasa bosan tadi. Nah, oke. Terakhir belajar sampai kapan? Sampai isim dari tanwinnya. Oke. Berarti sekarang kita pindah ke halaman ini udah 29 ya. Nah, kira-kira para peserta ini bukunya dicetak nggak? Di print apa tidak? Atau cukup lihat PDF aja? Di print? Anak Supaya PDF bisa. aja, Ustaz. Print, Ustaz. Ya, ada di print, ada PDF. Yang Word ada yang Word? Di Word kan ada? Nggak ada ya? Udah, berarti print dan PDF. Oke. Ada kaidah mengatakan ya, kaidah umum gitu. Dalam bahasa Arabnya, man kabbarul luqmata ghassa wa man saghara syabi'ah. Ya. Man kabbarul luqmata ghassa wa man saghara syabi'ah. Apa artinya? Man ya, man itu barang siapa, kabbaroh membesarkan atau ya buat besar, luqmata suapan, ya suapan ya. Kalau Anda tuliskan man kabbaro, nikah kabbaro al-luqmata, kalukman ya, al-luqmata, ghain sad ghah ghassa, man kabbara luqmata ghassa, wa man saghara wa man sad ghain ra, ghainnya pakai tahdid, wa man saghara syabi'ah. Apa arti syabi'ah? Ya, syabi'ah itu artinya kenyang. Oke. Man kabbara luqmata ghassa. Barang siapa yang membuat suapan itu besar ya, atau dia memperbanyak suapan, apa? Kalau makan itu gimana nasi? Megang nasi itu namanya apa? Suapan atau genggaman? Kira-kira kalau makan nasi. Suapan ya. Barang siapa yang ya memperbesar ya suapannya itu, maka dia akan ghosso. Apa arti ghosso? Gimana seseorang umpamanya dia makan terlalu banyak langsung di mulutnya banyak, bukan, nggak kenyang dia. Coba makan langsung sepotong roti tanpa dipotong-potong, apa terjadi? Kepenuhan. Ya, keselak. Dipahami? Keselak. Ya itu bahasa Indonesianya ya, bahasa Indonesia lembut. Keselak, atau bahasa Indonesia kakunya apa? Tersedak ya, benar nggak? Nah, jadi barang siapa yang langsung masukkan besar, ya suapannya itu besar, kayak makan roti langsung
roti besar itu langsung dalam mulut semuanya satu roti besar itu. Apa yang terjadi? Dia bakal gosok atau keselak. Dipahami? Kemudian waman sogoro, barang siapa yang dia itu membuatnya sedikit, memperkecilnya, mempersedikitkannya, pokoknya dia makan sedikit demi sedikit, syabi'ah, dia bakal kenyang. Apa kira-kira makna dari ungkapan ini? Barang siapa yang makan langsung suapan besar, maka dia bakal tersedak, keselak. Tapi barang siapa yang makan sedikit, maka dia bakal kenyang. Apa kira-kira makna dari ungkapan ini, ibarah ini? Anak yakin ada yang paham? Ya, oke. Berarti mau mencoba Ustaz Anas. Oke, fadhal. Maksudnya adalah kalau dalam menuntut ilmu ya. Kalau kita belajar langsung satu kaligus itu berusaha, kalau satu kaligus langsung banyak, maka yang ada kita bisa tekor. Maksudnya teler sendiri, Ustaz. Tekor tuh rugi ya. Nah, ya, teler. Oke, berarti mabuk ya. Gitu. Nah, Jadi kewalahan sendiri, jadi kesulitan sendiri. oke. Terus kalau kita belajarnya step by step, itu yang ada ilmunya akan lebih membekas, lebih mudah dipahami karena setiap proses itu Oke, Masya Allah, barakallahu fiik ya. Nah, ya. Oke. Maka ya itu bisa ya. Nah, barang siapa yang maknanya apa? Barang siapa yang kalau belajar itu langsung banyak, ya langsung banyak belajar, langsung banyak materinya apa gitu, langsung disiram banyak gitu ya. Sekali belajar sekali duduk. Apa yang terjadi? Apa kepada murid? Kalau makan dia bakal keselak. Kalau murid pokoknya sekali belajar langsung kitab yang kita pelajari ini sampai selesai. Ya dari halaman awal sampai halaman akhir dipelajari gitu. Sehari gitu. Apa yang terjadi pada murid? Ya. Yang ada berhenti belajar, Ustaz. Ya, yang ada hang langsung ya, hang. Tahu hang? Nge-hang. Ya. Nggak ada satupun yang masuk. Yang ada apa? Otak kayak pusing mau meledak gitu ya. Mau meledak gitu. Oke, itu kalau belajar langsung apa? Langsung banyak. Tapi kalau belajar sedikit demi sedikit, maka dia bakal paham, insya Allah bakal bisa difahami maknanya. Ya, sama juga makan kalau langsung banyak, ya ada keselak nanti, bukan kenyang ya. Tapi kalau keselak malah susah bernafas. Tapi kalau makan sedikit demi sedikit, jadinya kenyang ya. Nah, maka kita belajar itu tidak langsung banyak-banyak, walaupun agak lama. Tapi targetnya mudah-mudahan paham walaupun tidak semuanya. Tapi intinya ada yang paham gitu. Nah, daripada sekalian langsung banyak, ya tidak ada satupun yang paham gitu nanti. Kalau umpamanya sekalian banyak. Nah, oke. Kita pindah ke al-fi'lu. Ya, berarti mana ini? Sebentar. Al-fi'lu bin nuzuri ila yang ini alismu bin nazar ila sarafihi. Ini udah. Nah, oke ini. Nah, ini tidak ya, ini. Nah, oke. Ini al-babus salis al-fi'lu bin nazari ila qawaidis saraf. Nah, ya. Sekarang kita beda bab lagi. Oke, beda bab. Sekarang apa? Kita bakal berkenalan dengan siapa? Kemarin kita udah kenalan belum dengan isim? Udah ya. Kemarin kita udah berkenalan dengan isim, dari berbagai sisi kita tinjau. Nah, sekarang kita bakal kenalan lagi atau ta'aruf lagi dengan yang lain. Siapakah dia? Fi'il ya. Kita bakal ta'aruf lagi dengan fi'il. Oke. Nah, ini kita lewati ya karena di sini tidak ada pembahasannya, cuman sekedar tulisan-tulisan aja. Langsung kita ke pembahasannya ya. Oke, nah, karena berarti jika kita ingin berkenalan dengan fi'il, berarti ada sekitar 7 pembahasan gitu ya. Nah,
Baik. Masuk yang pertama. Ingat, ini sudah pembahasan baru. Kita sudah selesai, sudah ta'aruf dengan isimnya udah ya. Jadi udah kenal belum dengan isimnya? Ya, udah kan? Berapa lama kita ta'aruf dengan isimnya? Ada sekitar berapa? Atau sebulan atau 2 bulan? Sekitar itu. Oke. Sekarang kita bakal berkenalan dengan fi'il. Maka maknanya apa? Contoh-contohnya atau yang kemana kita fokus? Kita fokusnya ke fi'il. Difahami? Nah, oke. Yang pertama, al-faslul awal, al-fi'lu bin nazari ila bunyatihi. Nah, apa artinya? Fi'il, bukan isim lagi, maka di sini fi'il. Bin nazari artinya dinazor ya, atau dilihat atau ditinjau. Ila bunyatihi. Nah, ke bangunannya atau huruf-hurufnya. Nah, ya. Ke bangunannya atau huruf-hurufnya. Maka kita perhatikan fi'il itu ketika dia ditinjau dari huruf-hurufnya, maka dia itu gimana gitu ya. Nah, adapun isim kalau kita ditinjau dari hurufnya, ada berapa dia? Ada shahihul akhir dan juga ada ghairu Sahihul akhir. shahih akhir. Sahihul Itu kalau isim. Kalau fi'il namanya ada 2. Al-fi'lus shahih, apa arti shahih? Ini pernah kita jelaskan shahih itu apa artinya? Kan ada shahih akhir, Sehat. ghairu sehat ya. Nah, Sehat. ada namanya fi'ilus shahih, ada namanya fi'ilul mu'tal. Berarti lawan sehat apa? Mu'tal. Sakit atau tidak sehat. Oke, sakit ya. Nah, atau cacat. Oke, baik. Maka kita perhatikan fi'il bila ditinjau dari bangunan hurufnya ya, bangunannya atau huruf-hurufnya, maka dia terbagi 2 jenis. Ingat, shahih dan mu'tal. Oke. Langsung kita masuk ke yang pertama. Nah, kita masuk ke yang pertama. Namanya fi'lus shahih. Ya. Fi'lu as-shahih. Ya, berarti fi'il yang hurufnya itu sehat. Apa itu? Fi'il yang huruf aslinya tidak ada huruf illah. Oke. Di sini ada kata illah. Apa arti illah? Sakit. Ya. Illatun ya, ingat sini illah pakai ain, illah. Illatun itu artinya apa? Cacat. Illatun. Oke. Illatun artinya cacat. Dalam bahasa Arab ada huruf itu dia dalam kategori cacat. Ada 3 huruf. Satu alif, huruf waw, dan huruf ya. Oke. Awai ya, alif, waw, dan ya. 3 huruf ini namanya apa? Huruf Illah. apa? Huruf illah atau Illah. huruf cacat ya, atau huruf cacat. Nah, hamzah termasuk apa tidak hamzah? Tidak. Enggak ya, karena berbeda antara hamzah dengan alif. Ya, alif termasuk, hamzah termasuk. Hamzah tidak. Kalau alif seperti ini termasuk apa tidak? Alif yang bentuknya seperti ini kan ada alif, ada 2. Alif mamdudah atau alif lurus atau alif bengkok. Masuk apa tidak huruf illah? Juga termasuk Masuk. ya. Termasuk karena ingat kalimatnya alif bukan alif bengkok atau alif lurus. Intinya huruf alif. Ya, huruf alif. Wa, ya. Alif, waw, dan ya. Nah, maka kita perhatikan di sini. Apa itu fi'il yang sahih? Yaitu fi'il yang huruf aslinya tidak ada huruf illah. Maka jika di sini dikatakan asli, berarti dia itu huruf asli, bukan tambahan. Contohnya,
Biar mudah lah, biar mudah. Sebentar ya. Contohnya kalimat fa'ala. Ini semuanya huruf asli apa bukan? Asli. 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 Ini semuanya huruf asli. Atau ada nanti kalau seperti ini fa'alun ya, fa'alun. Ini asli apa tidak? Atau ada tambahan? Tidak. Ada tambahan. Ada tambahan alif. Ada tambahan. Tapi mana yang aslinya? Alif. Fa, ain, dan lam. Ya. Huruf fa, huruf ain, dan huruf lam. Oke, contohnya ghafaro. Ghafaro. Ini huruf asli ya. Asalnya gitu. Ghafaro. Nanti ada yang tambahan. Contohnya apa? Yang tambahan yang bukan asli is taghfaro. Taghfaro. Mana yang tambahan? Istanya ini. Alif, sin, dan ta. Adapun ghafaronya asli. Intinya seperti itu. Mudahnya gimana? Mudahnya itu adalah kebanyakan yang aslinya itu pas kita lihat kapan? Pas dia menjadi fiil Madinya. madi yang 3 hurufnya. Ya, yang 3 hurufnya. Yang aslinya sebelum dia ditambah. Contohnya akala. Itu semuanya asli ya kan? Akala, syaroba, syariba, doroba. Itu semuanya asli. Kalau yakulu masih asli apa tidak dia? Atau ada tambahan? Tidak ada tambahan. Ada tambahan huruf ya ya. Aslinya mana? Oke. Akala. Maka kita lihat. Oke. Apa itu fiil sahih? Fiil yang huruf aslinya itu mana aslinya? Mana kita bahas? Huruf ya-nya ini atau akalanya ini? Akala ya. Akala. Nah, huruf aslinya itu tidak ada huruf illah. Apa tadi huruf illah? A, waw, Alif. Waw dan ya. Oke. Baik. Contohnya, itu namanya fiil sahih. Itu namanya fiil sahih. Contohnya syariba. Syariba. Oke, syariba. Syariba ini sahih atau mu'tal? Sahih. Sahih. Nah, kita lihat coba di ini kan bentuk fiil madhi 3 hurufnya. Dia sahih. Kemudian kalau a, k, apa arti syariba? Minum ya. Nah, kalau akala, Minum. akala. Itu artinya makan. Ini sahih atau mu'tal? Lihat hurufnya. Sahih. Hamzah. Kenapa sahih? Padahal ini huruf, karena ini bukan alif. Ini huruf apa? Hamzah. Hamzah. Oke. Nah, atau ini. Oke, kita ganti lagi. Kola. Sahih atau mu'tal? Mu'tal. Ada alifnya. Tahu ada alif di huruf. Ya, karena ada alifnya. Dipahami di sini? Bagaimana yang sahih, bagaimana yang mu'tal, sudah paham? Insyaallah. Paham ya? Atau contohnya di sini syadda. Kan syadda, syadda. Aslinya apa? 3 huruf, shin, dal, dal. Berarti syadda ini sahih atau mu'tal? Sahih. Sahih ya. Maka dia termasuk fiil yang sahih. Atau enggak, coba, atau apalagi kalau ini wa saba, wa saba, itu sahih atau mu'tal? Sahih. Hah? Sahih. Sahih. Ada wa-nya. Ini huruf apa ini? Wow. Huruf ilah. Huruf ilah ya kan? Jadi mu'tal ya Ustaz. Berarti dia Mu'tal. 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 Ustaz. Berarti dia mu'tal. Ingat, kita tidak lihat harokat apa enggaknya. Intinya ada enggak hurufnya. Kita bukan lihat sekarang nih, bukan lihat apa? Harokat, tapi lihat apa, kita perhatikan huruf. Huruf. Mau hurufnya iluh
Mu'iluh ya. Mau huruf illahnya itu berharokat atau tidak, yang penting dia huruf illah apa bukan? Nah, di sini. Wow kan Huruf kita katakan illah. tadi huruf illah. Berarti wasaba ini termasuk apa? Mu'tal. Fi'il mu'tal. Mu'tal. Fi'il mu'tal. Apalagi contohnya? Sholla. Nah, saya atau mu'tal? Mu'tal. Kenapa mu'tal? Karena ada ya layina di akhir alifnya. ya miring. Ya layina, Ada ada ya alifnya. layina. Alif Alif. alif Ustaz. Ya alif, karena ada alifnya. Apa arti sholat? Sholat ya. Oke. Salat. Soma. Apa arti soma? Ya sumu. Puasa ya. Ini sohih atau Puasa. mu'tal? Sohih atau mu'tal? Mu'tal. Ada alif. Mu'tal. Oke. Difahami ya? Nah, kenapa kita harus mengetahui fi'il itu dia sohih atau mu'tal? Karena pas perubahannya itu bakal berbeda nanti. Difahami? Perubahan kan fi'il itu bisa berubah ya. Contohnya jadi fi'il mudhari, fi'il amar atau tambahan kan itu namanya berubah. Maka bakal berbeda nanti perubahan yang sohih dengan yang mu'tal. Bakal berbeda perubahan yang sehat dengan yang cacat ya. Bakal berubah apa tidak? Pasti ada berubah. Kaidahnya itu apa? Beda. Nah, difahami? Tapi kita bukan sedang membahas perubahannya. Contohnya, ini contoh mudahnya ya. Contoh mudahnya, bahwasanya fi'il yang sahih atau yang mu'tal itu bakal berbeda contoh perubahannya. Contohnya, fa'ala. Fa'ala ini sahih atau syariba deh? Nah, syariba. Sahih atau mu'tal? Sohi. Sahih. Sahih. Apa mudhari'nya? Yashrobu. Oke, Yashribu. yashrobu ya. Yashrobu. Ini dia bentuk mudhari'nya. Ini kalau yang sahih. Oke, soma. Sahih atau mu'tal? Mu'tal. Apa mudhari'nya? Mu'tal. Yasumu. Sumu. Lihat. Yang sahih tetap ya kan? Syara'bah tetap kan? Mu'tal alifnya berganti jadi Wow. beda apa tidak kaidahnya itu? Berbeda. Berbeda. Tapi sekarang tidak perlu bingung. Jangan muncul tidak usah hiraukan. Ustaz, kok bisa alifnya jadi waw? Itu masih belum pembahasan kita ya. Itu nanti insya Allah ya. Kita ini bukan sedang membahas kenapa dia bisa menjadi waw, bukan. Tapi kita cukup tahu bahwasanya berbeda kaidah antara yang sahih dengan yang mu'tal. Difahami? Nah, maka penting kita mengetahui, oh, ini nih sahih atau mu'tal? Oh, sahih, berarti dia kaidahnya kayak gini. Oh, ini mu'tal sakit ya. Oh, berarti kaidahnya seperti ini. Oh, ini orang sehat, berarti kaidahnya seperti ini. Oh, ini orang sakit, berarti seperti ini. Difahami? Ya kan sama kayak orang sholat ya. Oh, orang ini bisa berdiri, berarti dia sholatnya harus berdiri. Oh, ini dia nggak bisa duduk, berarti sholatnya sambil Duduk. nggak bisa duduk, Berbaring. ya. Nah, Baring. haruskah kita pakai kaidah sholat wajib berdiri bagi yang nggak bisa berdiri? Tidak. Ya, berarti harus kita ikat dia di tiang gitu, nggak mungkin kan? Supaya bisa berdiri, nggak mungkin. Nah, dan bisa saja dibedakan antara yang sakit dengan yang sehat. Maka di kaidah nahwu pun besar pun ada juga ya, huruf yang sehat dengan huruf yang sakit, kaidahnya juga berbeda. Difahami? Sampai di sini. Tapi kita belum bahas kaidahnya. Kita sekarang ini masih ta'arufnya ya. Nah, kita tahu dahulu, oh ini orang sakit, oh ini sehat. Difahami? Oh ini fi'il sahih, ini fi'il mu'tal. Difahami? Ini untuk awalnya. Sebelum kita menjelaskan ke dalam lebih dalamnya, kita harus
kenal dahulu dengan dia. Difahami ya? Oke. Sampai di sini difahami contoh dari fi'il sahih dan mu'tal? Paham, insyaallah. Paham ya? Oke, yang ada yang belum paham? Coba angkat aja tangannya ya. Di tangan Zoom ya, bukan tangan asli. Oke. Nah, ada yang bertanyakan? Nggak ada. Berarti insya Allah paham semua. Oke. Setelah kita paham bagaimana yang sahih, intinya sahih apa? Fi'il yang huruf aslinya, ingat huruf aslinya tuh Huruf asli. adalah tidak ada huruf illah. Tidak ada huruf illah. Illah. Apa aja huruf illah tadi? Alif, waw, Alif, dan ya. Alif, waw, ya. Oke, tadi alif waw dan ya. Kalau sekarang gimana? Masih sama? Masih alif waw dan ya? Masih sama. Sama, Ya, Ustaz. masih ya. Oke. Sama, Ustaz. Nah. Oke. Mudahan paham itu yang ininya, ya, yang ininya. Sekarang kita kenalan lagi ya. Kita makin mengenal dia lebih jauh lagi. Tapi ini masih tahap mengenal. Masih belum kaidahnya. Oke. Pembagian fi'il sahih ada 3. Nah, maka para ulama yang di sini ulama siapa? Ulama yang ahli bahasa ya. Yang ahli bahasa membagi fi'il sahih itu menjadi 3. Nah, oke. Yang pertama namanya apa? Fi'il mahmuz. Nah, ini nama aja ya, nama kok bisa dihafal biar tahu gitu. Jadi kalau supaya apa? Supaya untuk memudahkan kita dalam belajar. Pertama namanya fi'il mahmuz. Mahmuz ya. Itu namanya. Kalau ditulis, nah ini udah ada ya. Sudah ada. Apa itu fi'il mahmuz? Nah, fi'il dia itu fi'il sahih yang ada hamzahnya. Dipahami? Dia itu fi'il sahih yang ada huruf hamzahnya. Nah, dipahami di sini? Contohnya kata akhoza. Apa arti akhoza? Mengambil. Ini fi'il sahih atau mu'tal? Sahih atau mu'tal? Sahih. Sahih, karena tidak Sahih. ada huruf illahnya ya, tidak ada alif, waw dan ya, maka yaitu sahih. Tapi karena dia ada huruf hamzahnya, namanya apa? Kita ingat namanya dahulu aja. Namanya mahmuz. Fi'il mahmuz. Ya, baik dia itu hamzahnya di awal atau hamzahnya di tengah atau hamzahnya di ujung. Akhir ya. Nah, akhoza berarti hamzahnya di awal, sa'ala hamzahnya di tengah, qoro'ah hamzahnya di ujung dan di akhir. Dan ini hamzah itu berbeda dengan alif. Nah, hamzah itu ada ininya ya. Kalau alif tidak ada. Ya, nah. Sini difahami? Ya, apa itu? Fi'il palsu adalah fi'il yang salah satu dari huruf aslinya itu hamzah. Nah, ya. Salah satu dari huruf aslinya itu ada huruf hamzah. Oke, mahmuz hamzah. Nah, kan namanya agak dekat gitu ya. Mahmuz hamzah. Oke. Di sini difahami? Apalagi contohnya? Coba kita cari di fi'il madi aja. Akala benar. Akala. Ya, akala itu juga termasuk. Intinya gimana cara kita cari fi'il aslinya? Lihat di fi'il madinya. Difahami? Fi'il madi. Ya. Karena kalau yakulu itu udah ada tambahan ya kan? Huruf ya. Fi'il madinya. Oke. Nah, fi'il madi yang 3 huruf gitu. Nah, atau intinya seperti itu. Difahami yang mahmuz? Paham, insyaallah. Oke, ada minta ulang secara singkat. Baik, kita ulang secara singkat. Fi'il itu dari hurufnya ada terbagi 2 namanya. Pertama sahih,
Kedua, mu'tal. Sahih itu artinya sehat, mu'tal itu artinya sakit atau cacat. Nah, maka ada huruf cacat, huruf mu'tal atau huruf illah. Apa aja tadi? Alif, waw, dan ya. Ya, maka setiap fiil, nah, sini huruf aslinya ya, huruf aslinya bukan tambahan. Jika huruf aslinya itu ada huruf cacat, namanya apa? Mu'tal. Contohnya apa? Contohnya kola. Kola. Apa arti kola? Berkata ya. Ini kola ini bukan sahih tapi mu'tal. Kenapa mu'tal? Karena ada huruf alif. Oke. Akala, adapun akala artinya makan itu sahih. Kenapa? Karena di kalimat akala ini tidak ada huruf mu'tal. Apa itu huruf mu'tal? Alif, waw, dan ya. Difahami? Nah, itu dia secara singkat. Oke, kita bahas kemudian memperdalam dengan yang sahih ini. Yang fi'il sahih ini terbagi 3. Pertama, mahmuz. Apa itu mahmuz? Fi'il sahih yang mana di antara hurufnya itu, yaitu huruf aslinya itu adalah huruf hamzah. Ini kata kuncinya. Pokoknya ada hamzah. Namanya apa? Mahmuz. Fi'il mahmuz. Oke. Contohnya akhoza. Ya, ada hamzahnya. Sa'ala, ini hamzahnya. Qoro'a, ini hamzah. Oke. Yang kedua, namanya mudha'af. Ya, mudha'af. Mudha'af ini namanya dari apa? Tasydid. Ya. Namanya dari tasydid. Kenapa dinamakan mudha'af? Ya. Dinamakan demikian karena ada 2 huruf yang sama. Nah, ada 2 huruf yang sama sehingga hurufnya itu digabung sehingga menjadi tasydid. Contohnya apa? Syadda. Syadda. Mana tasydidnya? Di dal. Di sini ada nggak huruf illahnya alif waw ya? Nggak ada kan? Tidak ada. Syadda ini pas kita buka ya menjadi apa? Shin. Dal. Kemudian Dal. dal lagi. Dal. Ya, shin dal dal. Ya, karena dalnya ada 2. Maka kita lihat shin dal dal, ada nggak huruf illah di sini? Tidak ada. Tidak ada. Tapi karena ada 2 huruf, maka dia itu ditasydidkan. Namanya mudha'af ya. Namanya apa? Mudha'af. Difahami? Doa. Intinya Ya. fi'il sahih yang pakai tasydid. Nah, gitu aja paling mudahnya. Cari, oh ini ada tasydidnya, berarti itu dia. Contohnya malla. Malla. Berarti mim, Ada. lam, lam. Ada nggak di sini Lam. huruf ilahnya? Nggak ada, berarti dia Ya. sahih. Tapi karena dia pakai tasydid, maka namanya mudha'af. Mudha'af. Ya. Kenapa dia ada tasydid? Karena ada 2 huruf yang sama. Difahami? Ya. Ya. Nah, ada 2 huruf yang sama, berdekatan ya, berdekatan. Sehingga digabung mereka. Oke. Itu dia ya. Nah, kemudian farro, Mudah. Ya, mudah. madda. Bisa juga farro. Farro itu kan berarti fa, ro, ro. Madda, mim, dal, dal. Dan Dal. Difahami? Intinya ada huruf sahih yang pakai tasydid gitu. Difahami ya? Yang aslinya tasydid gitu. Nah, oke, 2 ini udah paham apa belum? Insya Allah paham. Ya, ini kita Ustadz, itu apa hurufnya itu selalu 3 ya Ustadz? tidak semuanya 3. Ini kan karena kita dasar. Contoh yang bukan 3, zalzala. Zalzala itu apa artinya zalzala? Bergoncang. Tapi ini sahih atau mu'tal? Zalzala. Zalzala. Sahih. Karena nggak ada alif waw dan ya. Oke, difahami? Nah,
Tapi kan secara Nah, garis besar fi'il itu 3 huruf secara garis besar, walaupun ada yang tidak 3, itu jarang ya. Nah, dan sedikit. Maka cukup kita tahu kalau mahmuz ada hamzahnya, huruf aslinya ya. Bukan af'al, contohnya azhabu. Coba azhabu ini kira-kira dia mu'tal atau sahih? Sahih. Sohih, tapi empat Tapi ada huruf. tambahan itu, Ustaz. Tapi ada Enggak. Tambahan. Enggak. Rubai ya? Enggak. Oh ini Ingat. ashabu fil mudhari. Mudhari. Ini tidak dalam Nah. hitungan kita. Ini enggak dihitung berarti. Oh, Karena ini tambahan. Ingat, karena yang dibahas itu zahaba. huruf aslinya doang, bukan huruf tambahan yang dibahas. Difahami? Berarti yang dibahas itu mana? Iya. Zahaba. 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 Mahmuz bukan? Bukan. Mudhaf bukan? Bukan. Bukan. Berarti jika dia bukan mahmuz, bukan mudhaf, namanya apa? Salim. Fi'il Salim. salim. Ya. Apa itu fi'il salim? Apa arti salim? Selamat. Selamat ya, selamat. Nah, selamat dari apa? Ya, selamat dari hamzah dan juga penggandaan ya, penggandaan atau tasdid. Ya. Nah, difahami? Maka mana yang paling banyak kira-kira? Salim, mudhaf atau mahmuz? Fi'il sahihnya kira-kira paling banyak? Salim. Salim ya. Nah, oke. Difahami? Nah, Ustaz. Insyaallah paham. Oke, nah. Apa lagi contohnya? Contohnya jarro. Jarro itu apa? Mahmuz, mudhaf, salim. Coba. Jarro. Mudhaf. Mudhaf. Mana'a. Mana itu Salim. Salim ya. mana Mana'a. Mana'a. salim. Salim. Oke. Salim. Roma. Roma itu bukannya Mahmud. ada alif lain. Mahmuz. Oke, mahmuz ya. Mahmuz. Nah, ini mahmuz. Mu'tal. Ingat. Tadi ada alif lain. Ingat, huruf hamzah itu tidak bisa jadi huruf panjang. Ya. Nggak bisa Roma, nggak mungkin panjang karena hamzah. Pasti karena alif ya. Fahmi? Nah, oke. Sudah. Intinya paham yang sahih ini mahmuz, mudhaf dan salim, udah paham ya? Insyaallah Ustaz paham. Ini kita hanya sekedar memahami istilahnya dahulu ya, sebelum melanjutkan ya. Nah, ternyata keluarga fi'il ya. Maka kita fi'il itu tidak hanya maka kita tahu lagi. Berarti kita nggak cuma tahu fi'il madhi, mudhari, amar. Ternyata ada lagi nama lain selain itu. Tapi beda cara pandangnya. Nah, kalau lihat dari waktu ya madhi, mudhari, amar. Kalau lihat dari bangunan hurufnya ada fi'il sahih, ada fi'il mu'tal. Nah, ini cukup kita tahu dahulu ya istilah-istilahnya dalam bahasa Arab. Oke, sekarang ke fi'il mu'tal. Berarti fi'il yang ada apa? Aslinya itu ada apa? Ada huruf illah. Apa aja huruf illah itu? Alif, Waw dan ya. Oke, ya. Nah, adapun fi'il mu'tal itu dia itu ada 5. Nah, fi'il mu'tal itu ada 5. Baik. Sekarang kita bahas dahulu aja. Yang pertama namanya misal. Ya, namanya misal. Kalau sahih mahmuz, mudhaf dan salim. Kalau mu'tal ada 5. Pertama namanya misal. Ya. Misal itu apa? Yang huruf awalnya, ya berarti kata kuncinya huruf pertama.
Ya, dari mana huruf aslinya ya? Ingat, di sini semuanya huruf asli. Jadi bahasa itu huruf aslinya, bukan tambahannya. Huruf contohnya nih ya, biar kita tahu mana asli mana tambahan. Contohnya dalam bahasa Indonesia. Contohnya nih, pekerjaan. Dari kata pekerjaan mana yang asli? Kerja. Ya. Kerja. Mana yang tambahan? Kerja. Pe dan an Pe ya. dan an. Itu dia ya. Aslinya kerja. Oke. Lihat. Apa itu misal? Misal itu apa? Adalah fi'il mu'tal yang mana huruf aslinya atau huruf pertamanya yaitu adalah huruf Ilat. illah. Ilat. Oke. Huruf illah. Oke, nah, biar mudahnya gimana? Kita harus tahu tentang istilah ini. Fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Harus tahu ya. Harus tahu. Kalimat fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Fa fi'il, fa dari kata fa'ala berarti yang mana? Huruf mana dia? Huruf Fa A, fi'ilnya. huruf Fa. pertama. Ain fi'il yang mana? Huruf ain. Lam fi'il Ain. huruf lam. Oke, kita ganti. Lam. Syariba. Mana fa fi'ilnya? Sin. Sin. Shin. Shin. Mana lam fi'il? Ro. Ba. Lam Ba. fi'il. Lam. Ba. Ain fi'ilnya mana? Ro. 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 Oke, bagus. Sekarang kita ganti. Yash robu. Ini film mudhari ya. Yash robu. Oke, mana fa fi'il? Sin. Sin. Kenapa bukan ya? Tambahan. Ya, karena ya ini bukan asli, tapi dia itu tambahan. Oke. Yashrobuna. Kita ganti. Mana lam fi'il? Ba. Ba. Ya. Tetap dia ini huruf aslinya. Adapun yang ini tambahan. Difahami? Semua seperti itu. Paham, Ustaz. Ya. Nah, jangan sampai terkecoh ya. Nah, kita harus perhatikan mana yang asli, mana yang tambahan. Oke. Fi'il misal, ya misal itu yaitu fi'il mu'tal yang mana huruf pertamanya itu adalah huruf illah. Pertamanya illah. Contohnya apa? Waqafa, seperti waqafa. Berdiri. Bisa berdiri bisa ya. Nah, Berdiri. atau berhenti. Nah, waqafa ini ada nggak huruf illahnya di sini? Ada. Ada. Wow. Wow. Di mana posisinya? Di awal. Di Di awal awal. kata. Di awal. Atau kita bilang pada fa fi'ilnya ya, biar mudahnya. Ya. Contohnya gini. Oke. Tawaqqafa. Nah, contohnya tawaqqafa. Tawaqqafa. Nah. Di sini mana yang huruf ilahnya? Wow. Wow. Dia di awal tidak, juga di awal, tapi karena tak ini kategori tambahan gitu ya. Contohnya gitulah. Nah, dia di huruf aslinya. Berarti waqafa ya. Waqafa itu berarti huruf illah yang mana huruf illahnya itu berada di fa fi'il. Difahami? Wa'ada, berarti wa'ada itu huruf illah, fi'il illah atau fi'il mu'tal atau sahih? Mu'tal. Fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal. Jenisnya apa nama jenisnya? Namanya misal. Kenapa misal? Karena huruf Misal. illahnya itu di mana? Di awal. Awal. Oke. Fa Difahami? fi'il. Atau di fa fi'ilnya. Nah, wa'ada itu artinya apa? Menjanjikan ya, menjanjikan. Nah, janji.
Ya Isa. Ya Isa. Ini juga fiil mu'tal. Kenapa? Karena ada huruf illah. Mana huruf illahnya? Ya di awal kata. Ya. Adapun yang i-nya itu hamzahnya itu mu'tal apa bukan? Bukan ya. Karena hamzah bukan alif. Bukan. Oke. Maka setiap fiil yang huruf illah itu berada di awal, maka namanya apa? Misal. Misal. Oke, misal ya. Kemudian Ya Isa artinya apa Ustaz? ini nama-nama doang. Kok nama susah diartikan. Ini istilahnya gitu ya. Istilahnya. Difahami? Misal artinya contoh, cuman kan nggak nyambung. Ya. Oke, tapi cocoknya dia itu sebagai apa? Namanya gitu, namanya. Nah, orang Arab menamakan biar mudah difahami, menamakannya dengan misal. Ya, kalau kita nggak mungkin kita buka kaidahnya kan? Kita ngikutin ya. Apa yang sudah mereka Afwan Ustaz, buat. Ana bertanya ya Isa Ustaz, artinya ya Isa. Ya Isa artinya putus asa. La tai'asu. La tai'asu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Nah, ya Isa artinya putus asa. Karena banyak orang putus asa, akhirnya ngapain dia? Bunuh diri. Ya, bunuh diri ya. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, fi'il mu'tal yang kedua namanya al-ajwaf. Oke. Nah, apa itu ajwaf? Yang huruf ilahnya itu berada di mana? Kata kuncinya di sini. Di tengah. Ini cukup tahu ya. Misal sesuai namanya, misal huruf ilahnya di yang pertama, ajwaf di yang kedua, kalau nakis di yang ketiga. Difahami? Itu aja bedanya ya. Misal ajwaf nakis, misal huruf ilahnya itu di mana? Di huruf pertama. Di awal. Di awal, berarti di fa fi'il. Kalau ajwaf di ain fi'il, kalau nakis di mana? Lam fi'il. Lam fi'il. Paham? Contohnya kola. Kola ini kan ada 3 huruf. Qaf, alif, lam. Mana dari 3 huruf ini yang huruf illah? Alif. Di mana posisinya? Di Tengah. ain fi'il. Ya. Berarti dia namanya apa? Ajwaf. Paham? Berarti sudah paham ya? Misal ajwaf dan nakis ini. Sudah juga toba. Toba, kan di tengah itu huruf alifnya. Ini dia. Kemudian salah. Mereka itu semuanya kayak bata, nama juga ya, kayak kol. Oke, itu dia ya. Berarti dia kategori namanya apa? Ajwaf. Karena apa? Karena huruf ilahnya itu berada di tengah. Konakis di ujung. Difahami? Di ujung. So, dana di ujung ya kan? Roma apa? Roma, lakia. Kenapa lakia juga fil mu'tal? Karena ada ya. Ya. Kalau Roma ini apa ujungnya? Alif. Alif. Kodana ujungnya alif. Kalau lakia ujungnya ya. Alif. Atau da'awa. Ini da'awa ini mu'tal atau sahih? Da'awa. Mu'tal. Jadi dia mu'tal naqis. Mu'tal Ilatnya nakis. di lam fi'il. Ya, karena dia di ujung ya. Difahami? Nah, misal di awal, ajwaf di kedua, di tengah, nakis di ujung. Yang perlu kita ketahui itu yang ini, yang keempat. Ya, yang keempat namanya lafif mafruk. Ya, ini intinya sekarang ini kita bukan bahas kaidah tapi nama-namanya ya. Mungkin nama-namanya bagi kita agak asing namanya ya. Tapi ya harus diketahui juga. Pernah dengar lafif mafruk? Jarang kan? Pernah dengar. Oke. Ya. Nah, apa itu lafif mafruk? Ya. Lafif mafruk itu apa? Bedanya apa? Lafif mafruk ini sama-sama mempunyai 2 huruf illah. Kalau tadi gimana? Huruf ilatnya ada 2. Ya, Kalau tadi bergandengan. Ya, kalau ini Kalau ini bisa ilahnya 1.
Misal ajwaf Ya. nakis di ilahnya satu. Satu dua tergantung posisinya. Kalau di awal Satu. namanya misal ajwaf tengah, nakis ujung. Kalau lafif ini, lafif mafruk ini, ingat kalau ada kata lafifnya berarti ilahnya itu lebih dari satu ya. Difahami? Dua. Ada dulu dua. Ya, ada dua. Nah, bedanya apa? Lafif ini. Mafruk. Mafruk ini kata faroko. Iya, Apa di arti awal. faroko? Apa arti faroko? Dekat. Apa arti kata faroko? Perbedaan. Faroko itu artinya mafruk dipisahkan. Ya, dipisahkan. Beda. Berarti mafruk dipisahkan. Perbedaan. Pisahkan. Ya, dipisahkan gitu ya, mafruk. Nah, dia dua tapi dipisahkan. Berarti apa? Huruf ilah satu dan huruf ilah keduanya itu tidak gandengan, tapi ada pemisahnya. Ada huruf lain di sini. Dipahami? Iya, iya. Kalau makrun bersatu dia. Ilah berdekatan. Nah, intinya kalau mafruk ini berjauhan, makrun berdekatan. Berdekatan. Lafif berarti maknanya apa? Huruf ilahnya ada dua. Contohnya di sini ya, contohnya. Ada dua. Dua. Ilah. Wafa. Wafa mana huruf ilahnya? Waw dan alif. Waw dan Alif. Pemisahnya Berarti alif lain. Oke. Berdekatan nggak dia atau berjauhan? Lafif mafruk. berjauhan. Ya, karena Jauhan ada satu orang. Ya, karena dipisah oleh Tengah. Bisa. ya huruf fa. Nah, ya dipisah oleh fra. Ini nih, mafruk terpisah lah itu artinya. Nah, makrun gandeng. Oke, berarti kalau kira-kira mau yang mafruk atau yang makrun? Kira-kira Makrun. LDR atau apa? Kalau yang dekat-dekat. Ini salah ya. Kalau yang terpisah itu apa namanya LDR kan? LDR. Tapi Anda nggak tahu apa kepanjangannya. Kalau yang menyatu apa namanya? Serumah. Ya. Nggak tahu. Seatap lah mungkin. Apa nama istilahnya kalau menyatu? Kalau berjauhan LDR. Kalau berdekatan nggak ada istilahnya ya. Nah, palingan mungkin serumah gitu. Maka pilih mana, LDR atau bukan? Pasti orang milih yang makrun ya. Nah, difahami kebanyakan orang. Oke. Kalau makrun ini, mafruk ini berarti huruf ilah 1 dan huruf ilah 2 ada pemisahnya. Nah, ini ya. Parah dia ya, dipisah. Ini ada orang yang memisahkannya. Difahami? Kalau makrun, contohnya wako, waw, kof, ini. Apa huruf ilahnya? Waw dan alif. Waw dan alif. Oke, walia. Ini apa huruf ilahnya? Waw dan ya. Waw dan ya. Tapi dipisah kan? Dia nggak nyatu kan? Ada dipisah oleh huruf lam. Oke, dipisah oleh huruf lam. Nah, kemudian yang terakhir namanya makrun. Makrun itu bersatu atau bergandengan, berdekatan. Contohnya apa? Qawiyah. Apa arti qawiyah? Qawiyun. Al-mu'minu qawiyun. Qawiyah. Fi'ilnya qawiyah. Apa arti qawiyah? Kuat. Qawiyah. Ada berapa huruf ilahnya? Ada berapa huruf ilahnya? Ya, kira-kira ada berapa huruf ilahnya? Ada dua. Yang mana? Waw dan ya. Kedengaran ya suaranya?